coba deh setiap hari tuh tulis kayak apa sih yang kurangnya di hari ini. Misalkan, oh hari ini kayaknya squatku kurang bagus deh. Oh hari ini kayaknya aku lupa deh cara jelasin ini. Ya udah besoknya kalian belajar hal itu. Karena pengetahuan itu kayak alat bantu kita. Jadi kalau misalkan kita ngajar, semakin banyak pengetahuan kita, jadi semakin banyak toolsnya untuk mengajar si klien. Jadi memudahkan kita ngajar si klien. Coach Dewa everybody. Oke, halo Coach Dewa. Oke, Coach Dewa. Video ini itu nanti konten ini ya, podcast ini kita tuh nanti mau bahas nih tentang 2 topik. Nah, topik yang pertama itu mau bahas tentang Coach Dewa kan berangkat sebagai personal trainer dari praktisi. Terus akhirnya sudah beberapa tahun bekerja di sini. Akhirnya sudah bisa dikatakan sering ikut sertifikasi dan sebagainya, udah bisa dikatakan ahli lah dalam hal strength training ini. Nanti kita mau bahas sih tentang itu, tentang dunia praktisi bisa nggak menjadi ahli. Terus yang kedua adalah tentang ini, apa sebagai seorang personal trainer, waktu kita kan dibeli nih sama si klien, sama customer. Nah gimana sih cara kita ngatur waktu itu supaya ya kata-kata orang pada umumnya anak zaman now kan work life balance kan. Jadi ya jam apa tenggo gitu, habis selesai jam 8 jam kerja ya langsung go pulang gitu maksudnya. Nanti kita mau bahas tentang itu karena kan as a personal trainer jam kerjanya kan ini kan berdasarkan requestnya si klien soalnya kayak gitu. Tapi sebelum itu konteks dulu nih, Coach Dewa itu siapa sih? Mungkin nama panjangnya, sudah punya pacar, single dan sebagainya. Silakan Coach Dewa. Oke. Nama panjangku tuh Dewa Ngakan Made Sabda Adi Pramana. Jadi aku tuh udah dari 2017 mungkin udah jadi personal trainer. Nah, awalnya tuh menarik ya kalau misalkan jadi personal trainer itu ya. Karena kan balik lagi aku tuh nggak dari background yang akademisi. Awalnya itu bener-bener karena pure ngerasa, oh kenapa sih orang tuh masih bingung tentang latihan yang benar tuh kayak gimana. Karena yang kebayang lihat tuh mereka latihan tiap hari, terus kadang mereka nyoba, oh ada alat ini nyoba. Dan akhirnya mereka setelah beberapa hari itu mereka selesai latihan, akhirnya nggak muncul-muncul lagi ke gym kan. Nah, di sana aku tuh ngerasa kayak, oh mungkin masih banyak orang yang belum ngerasa latihan itu penting, itu yang pertama. Terus latihan yang dengan cara yang benar itu masih banyak yang kurang tahu. Nah itu tuh ini nggak langsung full time jadi personal trainer juga, itu part time waktu lalu karena sebelumnya masih ada kerjaan juga. Nah di sana itu benar-benar belajar ini karena aku berangkat dari praktisi itu banyak banget hal yang baru, dari nama gerakan, terus bahkan hal sekecil cara kita setup posisi itu bakal beda banget dia. Nah di sana juga belajar ya dari teman-teman juga, dari internet juga, terus banyak trial and errornya juga. Kan dulu sempet sama Coach Adit juga, baru awal-awal saya belajar jadi personal trainer. Terus ya lumayan banyak sih, itu kurang lebih sampai sekarang bakal terus ada hal baru yang buat dipelajarin juga. Jadi kalau menurutku, kalau teman-teman berangkat dari yang akademisi, mungkin mereka anggaplah yang praktisi dia segini. Kalau misalkan dia akademisi, dia punya start point yang lebih unggul ya. Kan kalau misalkan Coach Adit kan akademisi juga, pasti ngerasa juga, kayak aku udah lebih tahu nih dari hal ini ya. Nah, itu tuh berasa banget. Cuman balik lagi orang ini mau ngembangin nggak lagi apa yang dia tahu, apa yang dia belum tahu. Jadi kayak gitu. Terus berangkat dari suka latihan beban itu dari mana? Cuma umur berapa? Udah di gym Majapahit apa langsung mega gym? Gym Majapahit, oke. Nah dari umur berapa ya? Dari awal SMA kali. Awal SMA ya mana? SMA. Jadi awalnya tuh suka latihan tuh karena pertamanya lihat nonton anime gitu kan, anime Dragon Ball kan. Kayak ini keren nih kalau badanku segini. Karena dulu tuh aku bener-bener kurus juga kan.
Nah jadi latihan ngeliat, oh ini keren juga, oh ternyata abis ditekunin, oh ternyata nggak segampang itu ya buat jadi seperti itu. Oke, jadi oke. kayak gitu. Oke. Artinya menjadi wibu pun nggak perlu harus kurus berarti kan? Waduh. Nggak, bukan. Saya baru ibu-ibu. Bercanda. Nggak, aku juga suka nonton anime. Iya, karena banyak. Iya, silakan. Karena banyak juga yang apa ya, mereka itu kayak termotivasi itu dari banyak hal. Ada yang salah Oke. satunya dengan kesenangan mereka nonton. Ada bahkan yang mungkin mereka punya riwayat penyakit yang mengharuskan mereka olahraga itu Oke, juga ada. betul, betul, Jadi betul, kayak betul. gitu. Oke, terus akhirnya ikut latihan lah beban. Latihan beban itu gimana itu ceritanya belajar latihan beban? Apa otodidak atau tiba-tiba ngelihat aji-aji atau bapak-bapak gym ini, oh gini toh melakukannya terus akhirnya ikut gerakan latihannya. itu? Heeh. Aku barengan sama kakakku juga dulu nge-gym. Oke. Terus sama ajiku, Oke. bapakku. Oke. Terus, nah awalnya tuh ya biasalah dikasih tahu ke latihannya mungkin seminggu ini aja. Jadi kayak Oke. apa aja diambil sama kakakku sama bapakku itu aku ikutin juga. Oke. Dan lama-lama kayak mulai apa ya? Mulai tertarik nih kok. Kayaknya nih untuk gerakan apa ya? Nih gerakannya nih gimana sih cara gini ya? Akhirnya mulai deh kayak browser atau nanya yang di gym juga kan. Cuman ini terlepas dari bener atau enggak, yang penting bener-bener pure pengen tahu aja gitu. Oh, oke. Oh, berarti ajinya, konteks ya, aji itu adalah bapak, ke bahasa Balinya itu aji gitu. Tapi hanya golongan-golongan tertentu yang pakai kata-kata aji gitu. Oke, biar tahu aja konteks, Oh, biar iya. gampang ngomongnya. Oke, ajinya Pak Dewa itu berarti sudah belajar, udah pernah fitness berarti? Iya, dia udah Sama kakaknya? Iya, Tapi sama- serius? aku barengan sama kakakku nge-gym. Berarti fitness serius ajinya? Enggak sih ya, kayak Maksudnya cuman beneran hobi rutin? olahraga aja. Beneran rutin seminggu Iya. 3 kali gitu? Seminggu 3 kali kayak Oh, gitu. oke. Terus berarti seneng dong sekarang akhirnya anakku jadi personal trainer ya? Iya, bisa dibilang seneng sih karena awalnya itu ya kayak ya udah pulang sekolah sore ya udah yuk ikut ke gym kalian berdua gitu ya udah. Oh gitu, ya. nggak les matematika malah. Ayo gym Ayo aja. gym, gitu. ayo gym aja. Mantap. Terus akhirnya yang aku tahu kan part time-nya itu adalah sebagai seorang personal trainer di salah satu gym. Berarti ada ini side hustle-nya berarti pekerjaan pokoknya dulu apa Coach Dewa? Dulu sebagai barista juga di salah satu coffee shop. Oke, berarti masuk dalam industri pariwisata berarti. Iya, Oke. pariwisata. Terus? Jadi barista, terus malamnya jadi personal trainer. Oke. Habis itu lanjut mungkin beberapa bulan hampir setahun. Habis itu pindah ke tempat yang baru. Habis itu benar-benar stop jadi Oh, personal oke. trainer. Habis itu full time di hospitality. Oke. Oke, artinya kalau di industri hospitality itu kan anak muda, aku pun juga gitu waktu masih muda ya, sekarang masih muda sih, maksudnya lebih muda Oh, iya, dulu. lebih muda. Waktu lebih muda dulu apa ya side hustle yang bisa tak ambil ya gitu. Oh, side hustle-nya ini deh, dulu pernah jadi pelatih karate ekstrakurikuler, jadi beberapa ekstrakurikuler tak ikutin gitu misalnya. Nah, kalau Pak Dew itu kan pasti karena ada pikiran gini kan, ada backgroundnya kan, kenapa kita berpikir oke deh aku mau jadi pelatih ekstrakurikuler karate karena backgroundku karate gitu. Nah kalau Pak Dewa itu kok kan side hustle nih banyak ini, kamu udah pekerjaan pokoknya hospitality terus tiba-tiba aku side hustle-nya mau coba dunia personal trainer deh, apa stimulasinya itu? Nah itu karena waktu aku latihan banyak bener-bener yang latihan itu mereka ngawur kayak kayak ini seru nih kayak ngajarin orang lain atau bahkan kayak ngebantu mereka buat latihannya itu lebih Betul, bermanfaat lah. Jadi kayak nggak sekedar menggampangkan atau cuman ngasal aja. Oke. Berarti artinya waktu saat latihan sendiri itu Iya, latihan sendiri. belum sebagai seorang personal trainer itu ngulik di YouTube berarti. Ya ngulik di YouTube. Sampai aku bertanya nih, kok kebayang orang ngambil gini ya, durasinya segini ya, apa aku yang salah? Sampai aku Oke. ternyata gini yang bener. Oh ternyata mereka kayak ya ada yang kemakan mitos juga, ada yang cuman dia Oke. ngelihat orang aja langsung ditiru kan. Masih ingat nggak YouTube apa dulu itu? Brody Balu kah atau apa? Ya salah satunya itu. Brody Balu. Itu legend ya? itu legend juga tuh. Terus Gymaniac juga. Oh, Gymaniac, oke. Gymaniac, terus To 9 Feet. Terus Artinya ingat nggak sebelum belajar itu terus mulai ke gym, biasanya kan orang kalau ini tapi pilihan orang sih, tapi beberapa orang
Sekarang karena edukasinya jauh lebih mateng, informasi jauh lebih banyak. Tapi zaman itu Pak Dewo dibandingkan zaman sekarang, masih ingat nggak durasi gymnya dulu tuh pernah sampai berapa jam? Wih, durasi gym ya. Kalau dulu 2 jam pernah, 1,5 jam pernah ya. Oke. Terus bandingkan sama sekarang udah berapa jam? Sekarang ya itu 1 jam aja udah kayak cukup rasanya. Oke, menarik. Ini nanti kita mau bahas tentang masalah work life balance itu sih nanti masuknya. Oke. Terus akhirnya jadilah seorang personal trainer di salah satu gym. Setelah jadi personal trainer di salah satu gym, ada nggak hal yang buat Pak Dewo tuh ngerasa, wah kayaknya ini aku salah deh, harusnya tuh gini yang bener ternyata gitu? Ada sih. Salah satunya ngajarin klien nih maksudnya. Ya, bisa ngajar klien. Nah. Hal yang simple deh, kayak misalkan cara komunikasi deh. Mungkin kalau misalkan kita belajar atau paham sesuatu ya, itu nggak segampang kita ngajarin orang sih sebenarnya. Oke. Kadang kita harus punya skill buat deliver apa yang kita punya ke orang. Oke. Kadang orang nge-skip belajar deliver itu, mereka kayak, aku bisa nih udah pasti auto jadi fitness coach nih gitu. Oke. Itu sih yang baru. Tadi kan Pak Dewo kan tetap singgung masalah masalah belajar ini. Anggaplah ada ini karena Pak Dewo kebetulan konteks lagi dia kan juga pernah menjabat sebagai head coach, terus juga pernah menjabat sebagai koordinator head coach, yaitu yang mimpin para head coach di seluruh cabang gitu. Nah, dan pembuatan kurikulum pengajaran itu juga Pak Dewo kebetulan. Nah, singkat cerita, kalau misalnya Pak Dewo melihat nih kan banyak kan calon-calon karyawan kita yang juga staff-staff baru kita as a coach itu yang juga sebagai praktisi dan juga sebagai akademisi. Apa sih keunggulan mereka berdua ini? Perbedaan dari keunggulan mereka berdua yang berangkat dari praktisi dan akademisi. Oke, unik sih ya. Kalau yang akademisi, mereka mungkin lebih unggul dari teorinya. Tapi kalau misalkan dia dikemas dengan sudah latihan dibarengin dengan akademisi itu, dia akan jauh lebih cepat untuk bisa langsung terjun ke lapangan, untuk bisa langsung handle si kliennya. Tapi kalau yang praktisi, nah biasanya itu tuh gimana ya? Mereka itu dia paham konsepnya, paham dari segi prakteknya, eksekusinya seperti apa. Tapi kadang mungkin di beberapa istilah atau pemahaman tuh sebenarnya mereka tahu, cuman mereka nggak bisa mendeskripsikan itu dengan bahasa yang tepat mungkin ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya saling melengkapi sih, sama-sama oke juga. Bahkan dia kalau misalkan dia dari akademisi juga bagus, kalaupun enggak juga nggak masalah, asal mereka tuh mau belajar dan benar-benar improve apa yang mereka kurang. Jadi kayak. Oke, akademisi dan praktisi ini. Kalau misalnya kita ngomongin nih dua subjektivitas yang berbeda ini. Kalau misalnya akademisi sama praktisi, rata-rata yang kita lihat di kita punya company ini, rata-rata adalah kalau misalnya yang akademisi entah kenapa, padahal mereka kan kuliah, padahal mereka dididik. Ini disclaimer aku juga dari akademisi ya, dan aku mengakui kenapa kita itu cenderung itu malah apa? Secara praktek itu malah kurang gitu dibandingkan sama praktisi. Nah, kalau aku sadari, karena kita di kampus itu sama kayak kita sekolah SMA gitu sebenarnya. Kebetulan kan kalau misalnya SMA kan langsung beda subjek, beda mata pelajaran ini. Habis matematika sama biologi aja udah beda kan. Matematika sama fisika udah beda. Matematika sama IPS gitu kan udah beda. IPS ya masih namanya ya, tua banget. Itulah apa namanya itu kan beda banget. Nah, kalau olahraga kan kebetulan olahraga semua. Cuman kita dijejeli olahraga ini banyak konteks gitu. Oke, renang. Oke, volley. Oke, latihan beban. Tapi itu cuman basic-basicnya aja. Nah, Coach Dewa setuju nggak dengan orang yang akademisi, terus dia akhirnya fresh graduate ini? Oke deh, aku coba untuk terjun ke dalam dunia personal trainer. Untuk terjun ke dalam dunia personal trainer, nanti aku akan ikut masa training. Setuju nggak statement saya tentang ya memang masih cukup dangkal secara praktek juga, betul nggak? Kalau setuju sih, karena gini, kalau dia udah ada basicnya, biarpun yang tadi dibilang kan ada banyak tuh dia, tapi cuman luarnya aja. Betul. Itu setuju sih, karena bisa
tambahin lagi dengan cara pelatihan, terus prakteknya lagi. Oke. Artinya nggak dari nol banget sih, nggak masalah. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin ini praktisi. Kalau dari praktisi itu sendiri, kan kita itu praktisi itu kan sedikit agak membentengi dirinya dia kan, terutama dalam hal experience ya kan, dalam hal ya egonya dia, experience lah, dalam pengalamannya dia. Lu nggak bisa pengalamanku itu kan kayak gini gitu. Nah, tantangan apa sih selama Coach Dewa menjadi head coach, selama Coach Dewa menjadi koordinator head coach terhadap orang-orang yang mempunyai sikap seperti itu, terutama berangkat dari praktisi ya. Nggak bisa harusnya deadlift tuh kayak gini, karena aku biasanya melakukan deadlift gini tuh nggak cedera kok gitu. Itu gimana itu cara meluruskannya? Sebenarnya gini ya, mungkin kalau pendapat sendiri, mungkin kita kayak ngerasa benar, tapi sebenarnya kita harus cari POV yang berbeda sebenarnya. Karena kalau misalkan bahkan di dalam fitness pun atau weightlifting pun itu tuh nggak ada yang oh ini benar-benar fix 100% benar, ini 100% salah. Oke. Itu bakal subjektif dia karena balik lagi ke kondisi orangnya seperti apa. Asalkan argumennya si coach ini ada alasan yang jelas. Misal, oh squat harus gerakannya seperti ini karena nanti gerakannya bakal kompensasi ke otot ini. Kalau misalkan dia bisa menjelaskan itu dengan alasan yang logis dan ada alasannya, ya sebenarnya sah-sah aja. Kalau misalkan dia oh aku ngasih gerakan ini ya karena pengen aja, itu kan udah nggak bener deh. Dia cuman asal ngomong aja sekedar ngasih gerakan, artinya dia nggak paham sama apa yang dia bilang gitu. Berarti apa tanggapan Coach Dewa itu tentang orang-orang yang baik itu akademisi, praktisi atau apapun lah itu, yang masuk ke kita dan dia merasa aku sudah cukup jago kok ini, kok kamu masih koreksi aku, itu gimana menurut Coach Dewa? Waduh, tanggapanku ya harus ikut tesnya. Di sana lah tempat kalian buktiin kalau kalian tuh emang paham atau enggak gitu. Karena kalau kita enggak, sama kayak sistem di sekolah ya, kita kan belajar, ujung-ujungnya pasti kan akan ada tesnya kan. Jadi tujuan tes itu kan biar kita ngukur seberapa jauh sih pemahaman kita gitu. Ya berarti dibuktiinnya di sana aja. Dibuktikannya di sana. Terus kalau kita ngomongin lagi nih praktisi sama akademisi ini, biasanya apalagi sistem di Go Workout ini kan ada standarisasi nih. Kalau aku ngelihat data sih rata-rata teman-teman praktisi yang cukup baik secara penilaiannya. Itu menurut Coach Dewa itu apa yang membuat malah cukup baik itu? Mungkin apa karena pada saat tes prakteknya jauh lebih bagus atau apa? Kalau tes itu dia kan penilaiannya kompleks, jadi ada teori juga, ada praktek juga. Sebenarnya nggak tergantung dari backgroundnya mereka akademisi atau praktek sih, lebih ke orang ini mau nggak dia belajar dari pelatihan sebelumnya. Karena kan sebelum tes itu kita rutin ngadain pelatihan. Nah jadi tujuan pelatihannya bukan cuman kita datang hai aja kan. Di sana ada sebenarnya kesempatan kita buat apa sih aku nggak tahu, ya udah tanyain head coachnya. Nah di situ kesempatan kita kayak belajar sampai akhirnya di standarisasi itu udah versi terbaiknya kita. Nah orang-orang tuh kebanyakan mereka skip di sana aja. Jadi untuk jawaban yang tadi itu karena orangnya sih dia, karena orangnya itu nggak mau belajar, nggak mau improve dirinya dia, bukan dari background. Terus menurut Coach Dewa, kenapa orang itu nggak mau belajar? Apa yang membuat orang itu nggak mau belajar sebenarnya? Satu sih, karena dia udah ngerasa pinter aja sih kayaknya. Dan itu baik nggak sebenarnya? Karena dia udah ngerasa pinter, karena menurutku kurang baik sih. Karena akhirnya nggak bisa berkembang. Karena menurutku juga parameter pengukuran di dalam company manapun pasti selalu ada parameter pengukuran. Atau yang kita sebut sebagai KPI, biasanya Key Performance Indicator. Nah, itu adalah pemberlakuan untuk company manapun bahwa kayaknya staff ini kurang maksimal dari cara dia bekerja. Jadi penilaian tetap ada indikator-indikatornya sebenarnya. Nah, untuk mencapai indikator itu perlu rasa belajar. Memang kalau tidak belajar, ya gimana cara dia menaikkan value-nya dia kan gitu. Nah, balik lagi tentang akademi sama praktisi ini. Terus gimana caranya mereka itu, maksudnya tips deh apa yang membuat harusnya itu mereka tuh mau belajar? Tips yang bikin dia mau belajar ya. Yang pertama harus dari diri kalian sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua
coba deh setiap hari itu tulis kayak apa sih yang kurangnya di hari ini. Misalkan, oh hari ini kayaknya squatku kurang bagus deh. Oh hari ini kayaknya aku lupa deh cara jelasin ini. Ya udah besoknya kalian belajar hal itu. Jadi 2 step ini sih, harus dari niat sendiri, terus catat yang itu tuh supaya kayak reminder kalian gitu. Jadi mengingatkan bahwa oh ini sih yang kurang nih, yang harus dibenerin. Oke. Artinya perlu ini kan, perlu apa, kita tuh punya rasa ngerti tentang kelemahan kita, ngerti tentang kekurangan kita supaya kita mau tetap belajar kan. Iya benar. Oke. Kita masuk ke ini ya, Q&A ya, Coach Dewa. Ya. Coach Dewa Q&A dari Hatat. Coach Dewa, bagaimana struggle-nya menjadi PT ketika kita bahkan tidak ada basic pendidikan olahraganya awalnya? Struggle-nya banyak ya, mungkin dari segi teknikalnya, karena pengetahuan itu kayak alat bantu kita. Jadi kalau misalkan kita ngajar, semakin banyak pengetahuan kita, jadi semakin banyak toolsnya untuk mengajar si klien, jadi memudahkan kita ngajar si klien. Nah itu struggle-nya itu kita harus benar-benar belajar itu, benar-benar kita pahamin, kita praktekin. Praktekin itu kan banyak hal, bisa dengan kita latihan sendiri, bisa juga. Struggle-nya di sana. Terus kalau misalkan kalian lakuinnya dengan disiplin sama konsisten, harusnya sih bisa sih. Sebenarnya yang nggak bisa tuh karena dia nggak mau belajar aja. Iya. Tapi ini pertanyaanku sih. Kalau orang nggak mau belajar, menurut Coach Dewa sebenarnya bisa nggak sih kita maksa orang untuk belajar? Kalau aku pribadi jelas enggak sih kayaknya. Kalau maksa kayaknya nggak bisa deh, harus keinginan dia sendiri. Harus keinginan dia sendiri kan. Itu kan basicnya orang mau belajar kan karena dia ada penasaran. Artinya kalau dia nggak belajar berarti dia sebenarnya nggak penasaran sama ini, sama yang dia lakukan sekarang, dan dia nggak penasaran sama dirinya dia sampai seberkembang apa sih aku nanti ke depan kalau aku belajar ini. Sama gini sih juga kayak kondisi gitu nggak sih? Kalau misalkan orang nih di situasi dia harus, misalkan dia kerja terus di tempat kerja ini dia mengharuskan menguasai bidang A, B, C, D. Ya. Jadi itu kondisi yang dimana dia mengharuskan menguasai itu kan, benar. Iya. Jadi secara nggak langsung ya udah mau nggak mau kamu harus belajar itu kan gitu. Betul, Selain yang kesadaran diri bisa juga. Tapi walaupun ada sistem gitu, tapi orang juga ada juga yang tidak mau kan. Oke, Coach Dewa, thank you sudah hadir di sini. Thank you. Oke, thank you guys, bye.